jadi bisa menulis dan membaca karena siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP Negeri 1 Purwasari. Sebelum melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dan mengucap syukur atas rahmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Ini dengan saya, Ibu Sari. Kalau kalian sudah menonton video perkenalan guru-guru kemarin, pasti kalian sudah kenal. Ayo, semangat belajar di SMP Negeri 1 Purwasari. Hari ini adalah hari ketiga kalian mengikuti kegiatan MPLS. Materi pada hari ini yaitu tentang kurikulum dan cara belajar efektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang struktur kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Purwasari tahun pelajaran 2021-2022. Apa itu kurikulum 2013 atau K13? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan sebagai warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Tujuan dari pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SMP Negeri 1 Purwasari memiliki visi berprestasi, terampil, peduli lingkungan, berbudaya, berdasarkan iman dan takwa. Visi SMP Negeri 1 Purwasari dijabarkan dalam misi sekolah. Yang pertama, mengembangkan potensi kecerdasan yang dimiliki peserta didik dalam meningkatkan kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, dan semangat untuk berkompetisi. 2. Mewujudkan sekolah taman harmoni yang inovatif dalam pembelajaran. 3. Memenuhi fasilitas sekolah yang relevan dan berwawasan ke depan. 4. Memberdayakan pendidikan dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh. 5. Mengembangkan organisasi sekolah yang terus belajar. 6. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil. 7. Mengembangkan manajemen berbasis sekolah yang transparan dan akuntabel. 8. Mengembangkan pembiasaan membaca, menulis, berpendapat untuk meningkatkan karakter para peserta didik. 9. Meningkatkan kedisiplinan peserta didik. 10.
memperkokoh nilai-nilai agama untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan keagamaan bagi peserta didik di sekolah. 11. Mewujudkan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah dalam menciptakan sekolah hijau, bersih, dan sehat. 12. Mewujudkan nilai karakter siswa atau sekolah yang peduli lingkungan dalam rangka melestarikan lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Ada 3 aspek yang dapat diterapkan untuk mencapai target kurikulum di SMP Negeri 1 Purwasari. Yang pertama, yaitu aktivitas pembelajaran. Kedua, sumber daya manusia. Ketiga, budaya sekolah. Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk mendukung tercapainya target kurikulum di SMP Negeri 1 Purwosari. Di dalam struktur kurikulum 2013 terdapat 4 macam rumusan kompetensi inti. Yang pertama, KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Yang keempat, KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Pada masa normal, struktur kurikulum di SMP Negeri 1 Purwosari terdapat 2 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A yang terdiri dari Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Sedangkan di kelompok B terdiri dari Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Prakarya, dan Bahasa Jawa. Sedangkan jumlah alokasi waktu per minggu adalah 40 jam pelajaran. Pada masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 1 Purwosari memiliki struktur kurikulum yang sama dengan pada saat kondisi normal, tetapi mempunyai jumlah alokasi waktu lebih sedikit, yaitu 22 jam pelajaran per minggunya. Adapun aspek kompetensi yang dinilai diantaranya adalah sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dari aspek pengetahuan untuk nilai rapot diperoleh dari 1. Penilaian harian atau PH. 2. Penilaian tengah semester atau PTS. 3. Penilaian akhir semester atau PAS yang dilaksanakan di akhir semester ganjil. Dan yang keempat, penilaian akhir tahun atau PAT yang dilakukan di akhir semester genap. Sedangkan untuk penilaian aspek keterampilan siswa diperoleh dari tes praktek, tugas proyek, dan tugas portofolio.
Sedangkan penilaian sikap spiritual dan sikap sosial diperoleh melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Kita jadi bisa menulis dan membaca. Setiap mata pelajaran dan setiap jenjang terdapat kriteria ketuntasan belajar minimal atau KBM. Di SMP Negeri 1 Purwosari, kita menggunakan sistem paket. Untuk kelas 7, KBM-nya adalah 76, sedangkan kelas 8, 78, dan kelas 9 adalah 80. Kriteria ketuntasan belajar minimal untuk kelas 7 adalah 76. Jika peserta didik mendapatkan nilai penilaian harian kurang dari nilai KBM 76, maka peserta didik tersebut harus mengikuti remedi. Remedi bisa berupa remedi pembelajaran, pemberian tugas, atau remedi tes. Remedi akan diberikan oleh guru mata pelajaran. Interval nilai pada mata pelajaran dengan KBM 76, predikat A sangat baik, bisa diperoleh pada interval predikat angka 92 sampai 100. Sedangkan predikat B baik dapat diperoleh pada interval predikat angka 84 sampai 91. Predikat C cukup dapat diperoleh pada interval predikat angka 76 sampai 83. Sedangkan predikat D kurang dapat diperoleh pada predikat angka kurang dari 76. Pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sesuai petunjuk dari Dinas Pendidikan, masa pembelajarannya adalah dengan cara daring. Program pembelajaran daring adalah sistem belajar mengajar yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan gadget dan internet. Hal ini bisa dilakukan apabila siswa memiliki smartphone atau laptop yang dilengkapi dengan jaringan internet. Alokasi waktu pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dimulai hari Senin sampai dengan hari Kamis akan mendapatkan 4 jam pembelajaran. Dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 10.30. Sedangkan hari Jumat dan hari Sabtu akan mendapatkan masing-masing 3 jam pelajaran, dimulai pukul 7.30 sampai dengan 9.45. Pada masa COVID-19 saat ini, untuk mentaati protokol kesehatan, maka sekolah akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Beberapa hal yang harus disiapkan peserta didik dalam pembelajaran daring antara lain: 1. Memiliki HP Android. 2. Memiliki data atau paket Wi-Fi yang lancar. 3. Sebelum mengikuti pembelajaran harus mengisi daftar hadir online yang telah disiapkan. 4. Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan disiplin mengumpulkan tugas.
Pembelajaran jarak jauh atau daring dilaksanakan oleh guru dan siswa melalui aplikasi-aplikasi seperti Sifajar Guru, aplikasi Google Classroom, atau bisa juga dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan menggunakan WA Group. Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, maka harus dilakukan cara belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil dan mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Mari kita simak cara belajar yang efektif. 1. Belajar kelompok secara daring. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. 3. Membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. 7. Hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 9. Jadilah seseorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan PR. 13. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas dan berolahraga serta pola hidup sehat. SMP 1 Purwosari juga memiliki struktur kurikulum tentang pengembangan diri. Terdiri dari bimbingan konseling, BK, dan ekstrakurikuler. Fungsi layanan BK di SMP 1 Purwosari bagi siswa diantaranya untuk memperluas pemahaman diri dan lingkungan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan, proses penyelesaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan, penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan dan karir, solusi atas masalah, perbaikan dan penyembuhan, pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif, serta pengembangan potensi diri secara optimal. Pengembangan diri berikutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam kegiatan intrakurikuler atau kegiatan kokurikuler. Ada 2 macam ekstrakurikuler, yaitu yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing.
Ekstrakurikuler wajib di SMP Negeri 1 Purwosari adalah pramuka. Berikut adalah kegiatan-kegiatan pramuka di SMP Negeri 1 Purwosari. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan ada 12 bidang. Mari kita simak kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP 1 Purwosari. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita cari tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar. Demikian materi MPLS pada hari ini tentang struktur kurikulum dan cara belajar efektif. Semoga menambah wawasan kalian sehingga dapat mengenal lebih dalam tentang SMP Negeri 1 Purwosari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.